selamat malam. Kita kali ini kedatangan bintang tamu spesial di acara podcastnya Liga Pasnet. Kita kedatangan 2 expert yang luar biasa hari ini. Kita berikan aplaus dulu dong. Ini 2 expert yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan Bang Jerry. Apa kabar Bang Jerry? Baik, Mas Damas, Mas Albana, Mas Erwin, Mas Edo, Mas Arta, Mas Arica. Banyak juga nih. Itu penonton, Bang. Nggak usah disebutin. Penonton. Bang Jerry ini sudah Mas Damas and Friends ya. Jadi udah malang melintang di dunia podcaster, broadcast, dan juga tentunya juga manajer FPL. Nanti akan kita kulik terkait dengan FPL-nya ya, berapa poinnya. Dan juga ada pegiat FPL cantik kali ya. Oke, apa kabar? Selamat malam Kak Vita. Malam Mas, semuanya. Halo, selamat malam. Oke, pertanyaan pertama untuk menghangatkan suasana. Sepertinya di game week 3 kemarin ada pertandingan yang sangat kontroversial sekali antara pertandingan Wolves melawan Manchester United, di mana gol dari Greenwood sepertinya perlu dikomentarin nih ya Kak. Saya pengen dengar komentar dari Bang Jerry terlebih dahulu. Gimana nih Bang? Gol dari Greenwood itu menurut Bang Jerry gimana? Menurut Bang Jerry? Apa? Yang mana nih? Maksudnya gol dia kenapa gitu kalau menurut lo? Sebelum terjadinya gol, Ruben Neves berbenturan dengan Pogba dan di depan wasit tanpa melihat VAR dan langsung memutuskan tidak pelanggaran, no foul. Gimana Bang? Waduh, yang di komentar MU lagi serang. Aman. Ya, jadi kan Ruben Neves di interview kan setelah kelar pertandingan. Terus dia bilang sebelum di awal musim wasit itu dikumpulin, atau gue lupa antara pemain atau wasit atau mungkin ada panitia liganya gitu ya, panpelnya, itu dikumpulin kalau misalnya ada kontak yang cukup keras maka ntar dikasih foul gitu. Nah dia juga protes, bahkan kakinya dikasih lihat nih, kaki gue lu lihat nih gitu. Tapi dia bilang gue nggak tahu, bisa jadi karena di minggu lalunya Southampton juga rada kontroversial gitu. Jadi mungkin kasih buat panas, ya gitulah. Ya? Dia bilang kayak gitu. Okay. Jadi sebenarnya ya karena maksudnya gimana ya? Emang wasit Inggris ini kan, gue merasa wasit Inggris ini punya main karakter sindrom ya. Jadi sindrom pemeran utama. Jadi ada banyak wasit yang pengen dapat spotlight juga gitu ya dengan keputusan anehnya. Karena nggak cuma dia kan sebenarnya. Anthony Taylor, dan bahkan kejadiannya nggak cuma ini doang gitu. Kalau lo track ke belakang, ada kejadian lain. Terus yang lain kan ya kita tahu Mike Dean, dulu Howard Webb, ya banyak lah yang kayak gitu-gitu kan. Jadi ya nggak aneh sih menurut gue kalau wasit Inggris bikin keputusan kontroversial. Oke, jadi jawabannya masih terlalu aman kali ya kayaknya. Iya betul. Untuk menghindari fans amukan MU. Iya. Untuk jawaban lebih komprehensifnya bisa dengarkan di Box to Box Football. Waduh. Oke. Nggak apa-apa. Saling dukung. Oke. Tapi aku juga pengen dengar dari fansnya sebelah nih, ini Kak Vita. Kak Vita, gimana Kak Vita? Mau komentar apa terkait dengan golnya Greenwood yang dimana golnya dari asisnya Varane ya, yang baru aja kemarin debut langsung asis. Gimana Mbak? Sebenarnya aku nggak nonton matchnya sih, tapi kalau dari perspektif FPL-nya aku berterima kasih banget karena aku baru aja transferin Greenwood. Oke, ternyata pilihan yang tepat ya. Oh ya, downgrade dari Bruno ke Greenwood dan ternyata benar Bruno blank. Yeay. Itulah. Kalau dari perspektif FPL itu nggak sah, golnya tidak sah. Ini tidak sah karena saya. Kenapa bang? Kan gue udah mau transfer Greenwood, bahkan gue udah nge-tweet ya dilema FPL pekan ini gitu. Aduh. Gitu ya. Gue memilih, kan? Betul, gue memilih differentials yaitu Harvey Barnes. Yang ternyata sampah. Kalau boleh tahu kenapa tuh Fit bisa menjual Bruno loh dan menggantikan ke Greenwood tuh? Yang saya seperti apa tuh? Karena aku ngincer premium lain dan kita nggak bisa punya Bruno, Salah dan ngincer Ronaldo ini. Ngincer Ronaldo. Son paling Son. Oh Lukaku jelas. Tapi dia baru ya, aku ngincer Lukaku. Iya. Bagus sih Lukaku, itu Pablo Mari juga FPL-nya pakai Lukaku. Enggak dulu deh.
Makanya Kok dia tahu kayak ya? gitu. Kok tahu ya, Bang? Enggak, makanya kan dia mau marking kan. Terus aduh aku pakai lagi kepleset gitu. Iya. Biar dapat biar Iya. panen ya enggak? Iya. Masa golek kayak gol futsal? Nggak mungkin dong. Gitu. Oke. Pembelaan diri sebenarnya itu sih. Iya. Pembelaan diri. FPL. Kalau Pep nggak main FPL, fix dia kurang ajar tuh. Iya, kalau Pep ya, Bang. ganti pemain ya. Nah. Pasti Gundogan ya? Gundogan ya? Enggak. Waktu tahun lalu. Enggak, gue nggak berani pemain City sih, karena ya itu karena maksudnya Pep tuh nggak bisa ditebak kan? Kita nggak pernah tahu gitu. Itu Kayak cewek ya, suka susah ditebak ya. Nah, cewek lu kali. Gak semua cewek susah ditebak. Oke. Kita bahas game week 3 aja juga ada hal yang menarik di mana kemarin ada Bruno dan juga beberapa pemain andalan nggak terlalu gacor juga ya. Kemarin kayak Ings, kayak Bruno nggak gacor. Sementara pemain yang paling gacor adalah Ferran Torres dan Conor Gallagher. Nah, menurut Bang Jerry nih kemarin punya nggak antara Antonio atau antara Ferran Torres ataupun Gallagher punya salah satu di antaranya nggak? Enggak. Ferran Torres sama Hunter enggak. Ferran karena ya tadi pemain City gue masih karena masih 3 game week masih belum kebaca banget ya sebenarnya. Siapa yang nggak tergantikan? Karena kan biasanya sebenarnya di City tuh walaupun seenggak tergantikannya biasanya ada mungkin 1 atau 2 orang yang sebenarnya main terus di Pep. Ya kayak Ederson pasti. Benar. Maksudnya pas yang Gundogan di musim lalu gacor juga dia nggak diganti-ganti kan? Maksudnya dia yang tetap ada gitu. Si winger yang diganti gitu. Atau De Bruyne deh, dia juga jarang dirotasi kan? Gitu. Iya, De Bruyne sama Gundogan. Biasa ada kayak gitu. Nah, menurut gue sih baru 3 game week belum kebaca sih kalau gue ya. Gitu. Iya. Kalau Gallagher ya siapa yang masang dong Crystal Palace? Karena gue tahu Gallagher yang gue tahu tuh Noel sama Liam doang. Iya. Kagak nyangka, bener. Kalau Kak Vita sendiri punya nggak di antara Ferran Torres ataupun Gallagher? Kalau 2 pemain itu enggak sih. Aku kebetulan nggak punya. Karena tadi setuju kata Kak Jerry. Belum kebaca, baru 3 game week. Terus sebenarnya harganya yang murah 7 jutaan tuh ini sih menarik banget sih sebagai aset FPL gitu kan. Siapa? Tapi si Ferran Torres. Tapi karena line up-nya yang kurang yang nggak bisa ditebak, jadi sebenarnya aku nggak menghindari pemain. Enggak sih, aku nggak menghindari juga pemain City. Kemarin aku ambil Mahrez. Karena aku ya kalau pemain City tuh kayak Mahrez atau Torres atau Sterling bisa return kapan aja, bisa menghasilkan kapan aja gitu. Jadi sebenarnya pilihan yang bagus sebagai diferensial dan bisa return point ke kita. Oke. Sama karena lawan Arsenal aja itu. Jadi game week 4 pakai pemain Norwich aja. Yakin tuh Bang ya? Yakin pasti dapat poin ya? Iya, jangan dong, udah cukup. Sebelum kita bahas game week 4, ada satu pertanyaan terakhir terkait dengan game week 3. Kemarin banyak yang menggadang-gadang kalau Bruno itu juga harusnya panen poin ya lawannya Wolves dan juga MU juga baru oke-okenya ya. Menurut kenapa sih Bruno kemarin poinnya cuma minim sekali? Menurut Bang Jerry gimana Bang Jerry? Emang sudah terprediksi atau gimana? Gue sih merasa Wolves ini kan keras ya di lini tengah juga, mereka sebenarnya powerful gitu. Dan ya gue nggak tahu emang rada angin-anginan juga. Maksudnya gini, MU ini menurut gue apalagi masuk Ronaldo kuat banget, walaupun kalau dari kedalaman dan kelengkapan dan kecocokan dengan skema pelatih, menurut gue Chelsea yang paling kuat di musim ini. Ya. Dari 3 faktor tadi ya, kecocokan sama skema Tuchel berarti, kedalaman sama kelengkapan, kebutuhan gitu, sesuai kebutuhan gitu. Tapi kan MU juga rada-rada Galacticos nih sebenarnya sekarang gitu. Cuma memang masih belum bener-bener meyakinkan gue rasa. Gue bukan fans MU sih, mungkin lo fans MU bisa lebih ngelihat. Tapi kalau kemarin sih ya lihatnya, gue sih ngeliatnya malah kayak maksudnya pembuktian yang kayak Varane gitu loh. Dia solid dan asis malah kayak gitu-gitu. Jadi memang nggak tahu ya, mungkin emang si Bruno ini kan rada masih kayak Pogba gitu, orang gara-gara bagus di game week 1 terus habis itu orang langsung misalnya iya. Ikutin tren ya.
Iya, padahal kalau dari skema ya Greenwood memang bagus sih. Makanya sih gue juga tergoda sebenarnya. Kalau Greenwood itu Ya Barnes saja nih. Greenwood itu selama Cavani atau belum ada striker ya dia bakal main jadi striker itu nilai plusnya di situ sebenarnya. Karena dia kan posisinya di mid kan kalau di FPL. Iya, dan maksudnya gini, Bruno kenapa menarik di FPL 1, di game week 1 lawan Leeds, dia kan open banget kan Bielsa gitu. Iya. Akhirnya dia bisa panen banyak gitu. Kalau sama Wolves yang physical mainnya ya memang rada susah sih kalau menurut gue. Gitu. Betul. Kalau menurut Kak Vita sendiri, kenapa kemarin punya feeling untuk menjual sang maestro Bruno? Kenapa? Feelingnya apa? Tuh kan diganti dengan biasa aja nggak maestro banget. Waduh. Gimana Kak Vita ini? Feeling aku kenapa ya? Karena di minggu sebelumnya juga kurang sih, nggak kayak minggu pertama. Jadi aku kepikiran kenapa sih gue harus nyimpan pemain mahal-mahal gini tapi nggak return. Terus ya udah jadinya jual aja. Terus ada pilihan yang lain. Menurut aku punya attacking player dari MU tuh udah cukup sih, nggak perlu sampai double ataupun mempertahankan Bruno yang formnya angin-anginan gitu. Lagi turun sih ini. Oke, emang Bruno emang baru turun permainannya dan apalagi kedatangan Ronaldo mungkin nanti juga menghilang. Hak penaltinya juga mungkin akan berkurang atau pindah ya. Tapi MU belum dapat penalti sampai game week 3 ini. Oke. Sepertinya menarik sekali kita bahas game week 4. Tadi sudah ada Bang Jerry yang juga notabene Bang Jerry ini adalah fans dari Arsenal dan juga kalau Mbak Kak Vita ini adalah fans dari Liverpool, betul ya? West Ham gue. Ini Arsenal bener. Oke. Sabar. Juga West Ham. Satu match yang wajib dibahas untuk game week 4. Kayak aib ya. Satu match yang wajib dibahas adalah pertandingan big match antara Arsenal lawan Norwich. Norwich ini adalah pertandingan big match karena mempertemukan tim nomor 19 melawan tim nomor 20 gitu kan. Nah, kalau dibalik nomor 1 Arsenal. Iya, kira-kira nih menurut Bang Jerry dulu nih sebagai fans Arsenal, bagaimana peluang Arsenal di dunia di pertandingan itu dan bagaimana peluang pemain Arsenal di FPL-nya sendiri? Gimana, Bang? Prinsip pertama main FPL adalah jangan pakai pemain Arsenal. Udah. Oh, saya kira jangan fanatik sama tim. Enggak. Bukan ya? Prinsip main FPL gitu. Maksudnya gimana ya? Kan ada orang yang gini, misalnya gue nggak mau main FPL pakai tim rival gue. Soalnya nggak mau Liverpool, nggak mau Chelsea, nggak apa-apa itu pilihan dia. Ya kan? Ada juga kayak oke, aku adalah fans Newcastle, aku mau ada 3 pemain Newcastle. Ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau nyari poin banyak, ya dari tim yang belum bisa cetak gol gitu, ya agak susah. Walaupun lawan Norwich, gue yakin betul bahwa pasti akan gol gitu. Cuma gue belum tahu, maksudnya gimana ya? Karena Arsenal belum ada pencetak golnya dan skemanya masih belum jelas, kita tuh bahkan nggak tahu siapa gitu. Iya, mau Bukayo Saka, mau Odegaard, mau Smith Rowe, masih terlalu random gitu loh. Mau Auba, kita mau Auba ntar dia pindah ke Juve malam ini bisa aja, ya kan? Jadi atau mau bunuh diri. Nah itu makanya. Lagian pakai pemain ya ntar kartu merah kayak Caka, ntar minus gitu. Mendingan jangan dulu lah. Gitu. Nggak apa-apa. Pilihan yang normal-normal aja. Kayaknya memang kalau kita bahas Arsenal emang adanya sedih-sedih aja kan. Kondisinya sedih, kita jangan terlalu sedih. Tapi saya pengen dengar komentarnya Kak Vita. Kak Vita yakin nggak nih beli pemain Arsenal di game week 4? Mau nggak? Siapa? Kalau ada rencana gitu. Arsenal. Ya. Oh. Iya. Sebenarnya aku juga kepikiran dari game week awal tuh target tim yang lawan Norwich. Tapi ngelihat game week 4 ini lawan Arsenal, aku jadi juga mikir-mikir sih. Aku boleh balik nanya nggak? Kira-kira ada rekomendasi lain? Asik. Ya rekomendasi untuk pemain Arsenal yang kira-kira bisa mengalahkan Norwich? Kalau dari sabdanya di antara kami bertiga ini, salah satunya ada yang harusnya berempat ya, tapi nggak ada dari ini, Mas Edo, itu selalu bersabda, kalau Arsenal itu akan cetak gol melalui Aubameyang di game week 3, bukan di game week 4. Tapi ternyata ya, meleset jauh.
Enggak, Dan dia lupa lawannya City kali ya maksudnya. fanatisme. Oba gitu, gimana sih maksudnya? Dia itu berstatement gini, karena Arsenal sedang bikin film. Ini adalah momen kebangkitan dari Arsenal. Jadi mungkin dari situ dia mau bikin. Biar dramatis, Iya. biar dramatis filmnya. Kalau Saka, aku sebenarnya suka permainannya Saka sih. Kira-kira Peter Saka sih daripada PP sih. Iya betul. Iya, aku kurang suka kalau PP. Lebih suka Saka. Betul. Nggak tahu nih kalau Mas Erwin gimana? Kalau Arsenal sih susah sih maksudnya. Bingung mau milih siapa. Lebih baik jangan dipikirin dulu lah, Fit, gitu. Nggak ada pilihan yang baik dari semua pemain itu. Nggak ada yang wah gitu loh. Setuju. Karena gini loh, kalau menurut gue ya, misalnya mungkin teman-teman lebih jago lah soal FPL gitu ya, makanya ada Liga Passnet. Mas gue gini, kalau kita nilai gitu, misalnya nih Vita, menurut gue ya, gue nggak tahu kalau salah dikasih tahu. Misalnya dia milih Greenwood, dia kan nonton nih, misalnya MU mainnya atau peluang yang diciptakan, atau mungkin kalau orang suka statistik expected goals gitu kan. Yes. Cara mainnya, tumpuan lini depannya siapa, misalnya nggak ada lagi nih, dia peluang gol, ya misalnya Son gitu. Kenapa orang suka di awal? Karena Harry Kane-nya nggak ada, ya tumpuan Son dong, bener cetak gol gitu kan. Mas, jadi dilihat dari timnya, dilihat dari gaya serangan timnya, eksekutor penaltinya. Nah, kalau itu cuma shot on, kelihatan. Iya, kalau shot on target cuma 1, kira-kira siapa dong? Gimana kita bisa menilai gitu? Iya, jadi aku pusing ya di host ini ya kalau bahasa. Enggak, bener nggak Mas? Bener nggak? Bener. Lawan Brentford ya, babak apa Chelsea ya, babak pertama cuma Saka sama Caka, 2 doang peluangnya. Lawannya Brentford lawannya, Brentford padahal. Apa kita harus pilih di antara 2 ini gitu kan, sulit gitu. Sulit. Karena kalau peluang 10 misalnya peluang 10 jaringannya ini. Mungkin 3 atau Lukaku gitu. 1 nggak ada pilihan. Sepertinya sepertinya kita juga harus mendengarkan kata dari expertnya nih. Jangan pilih pemain Arsenal kalau belum yakin permainan Arsenal akan kembali seperti dulu, ya nggak? Oke. Kak Vita, saya ingin bertanya tentang dengan Liverpool. Liverpool besok akan melawan Leeds, di mana permainan Leeds itu sangat terbuka. Sementara Liverpool Liverpool sepertinya mendapatkan makanan empuk terkait dengan pertandingan yang akan lawan Leeds, yang akan membuka semua di sisi kanan kiri. Mungkin Robertson, mungkin TAA, atau mungkin Salah. Kira-kira nih Kak Vita, siapa pemain Liverpool yang akan panen poin di game week 4 besok? Rekomendasinya siapa? Jota. Ya. Ini Jota. Firmino kabarnya bakalan di karantina ya. Ya. Bukan cedera. International friendly ya? International friendly kan. Bukannya cedera ya Firmino? Cedera ya? Oh. Ya, cedera dikit kan, kemarin tuh terakhir dia cedera sedikit, jadi langsung diganti. Gitu. Jadi menurutku ini peluang bagus buat Jota. Oke. Kalau Bang Jerry sendiri, ini nih Bang, lawannya kan Liverpool lawannya Leeds nih, cocok sekali dong kalau kita investkan dana kita ke pemain-pemain Liverpool yang ofensif. Atau Leeds ya. Betul. Leeds juga. Iya, karena dari musim lalu juga kan mereka kalau nggak salah 4-3 ya, apa 5-4 ya, kan open banget tuh mainnya. Berasa masih nggak jauh beda gitu Klopp lawan Bielsa. Kalau di tim gue sih gue punya Tsimikas, of course. Dan kemarin gue nggak pasang sih di game ketiga karena main Robertson, tapi Robertson agak-agak pincang tuh kemarin ya. Mungkin bisa main masih lagi. Ini. Gue sih pasti akan menggunakan 2 free transfer gue, salah satunya untuk Trent, udah pasti. Gue lagi bingung satu lagi siapa gitu. Trent kayaknya kalau dari pola mainnya juga dia tuh punya banyak peluang kan, bahkan golnya siapa ya, Mane atau siapa dia tuh dia tuh asisnya kan ke tengah gitu kan, biasa kan dia di sayap tuh, tapi dia bisa chip bola dari posisi tengah gitu, itu kan berarti dia sangat geraknya bebas banget. Iya, gue rasa pemain kayak gini berbahaya gitu. Backupnya salah juga. Bener, Jota gue tertarik nih tadi Vita bilang Jota sebenarnya, karena gue rada ragu ambil Jotanya karena dia tuh jarang full time mainnya gitu loh. Jadi gitu, masih rada ragunya karena itu sih. Tapi kalau Jota mah kalau setiap dia main kebanyakan sering ngegolin sih.
Iya, dia kreatif banget sih kalau menurut aku. Apalagi balik lagi dia juga mid ya, posisinya juga midfielder juga kan. Jadi ya posisinya dijadiin striker ya menarik banget untuk diambil juga sih. Harganya juga murah kan, 7 ya, 7 atau 8. Yang nggak nyampe 8 kayaknya. 8. Jota tuh midfielder ya? Midfielder. Sangat cocok untuk dibeli karena midfielder kalau nanti Liverpoolnya bisa clean sheet dapat poin, cetak gol juga dapat poin. Jadi kanan dapat, kiri dapat. Kalau Jota kemungkinan besar poinnya nggak cuma 2 sih. Minimal ya 7 atau 8 ya nggak Kak Vita. Betul. Walah. Oke, berbicara terkait dengan game week keempat, ini karena ini semua yang datang di sini adalah expert, mulai dari Kak Jerry, Vita, berlebihan Anda berlebihan ini. Karena yang punya tim namanya yang saat ini sedang bercokol di papan atas di Indonesia. Wah, kebetulan aja. Kebetulan. Hebat Albana. Dan juga Mas Erwin. Ya ini saya ingin bertanya nih kira-kira. Sebutkan dong untuk di posisi kiper sebenarnya siapa sih yang berpotensi untuk mendapatkan clean sheet dan juga poin banyak. Enggak clean sheet enggak apa, tapi bonusnya banyak enggak masalah juga. Kira-kira siapa nih kiper yang akan direkomendasikan oleh expert kita pada game week 4 besok? Gimana? Kita abaikan dulu terkait dengan international friendly. Nanti kalau misalnya cedera atau apa kita abaikan dulu. Gimana? Kak Jerry yang pertama. Siapa yang akan Mas Albana dong yang paling jago dong. Oh, kebetulan aja itu Bang Jerry. Kebetulan. Kalau saya sih Martinez kali ya. Karena di Martinez lawan Chelsea kan? Ya kalau dia main ya, kalau dia diperbolehkan loh ya, nggak diperbolehkan tim ya, ya kemungkinan sih kalau masih punya Martinez. Tapi kalau lihat dari jadwalnya ya, yang paling aman sebenarnya ya mungkin Lloris kali ya. Lloris melawan Crystal Palace ya. Main away loh, yakin. Ya Lloris sih sejauh ini masih oke lah, lah. Dengan harga segitu sih masih oke lah. Dia nggak terlalu mahal, nilainya cuma 5,5 juga. Ya kan, jadi nggak terlalu mahal kan? Juga. Yes. Belum. Masih clean sheet kan? Masih clean sheet. Masih. Kan dia. Iya. Selanjutnya Kak Vita dulu lah. Siapa Kak Vita? Apa kiper ya? Kiper dong. Aku sambil lihat jadwal. Ini kali ya tadi. Siapa? Kalau kiper maybe Pickford. Pickford besok akan melawan. Sebenarnya aku kurang Burnley ya. Lumayan ya. Menurutku serangannya Burnley masih kurang. Ya, Everton tuh sering lawak gitu. Tapi mereka defense-nya lagi oke. Lumayan. Kalau lihat pas golnya lawan Southampton kan bikin gregetan. Oh iya sih. Mina ya. Oke. Si Michael Keane. Kalau Kak Jerry sendiri siapa kiper yang akan direkomendasikan? Itu tadi ya Lloris sama siapa Pickford pilihan bagus sih, cuma biar beda ya. Kayaknya gue merasa Mendy sih, gue suka banget sih, dia jago banget sih. Oh iya. Maksudnya walaupun Aston Villa Danny Ings gitu ya, tapi kayaknya cukup rapi lah sekarang ini. Tiang pancang itu Bang. Susah banget. Jago banget Mendy, gila. Iya. Tapi sebenarnya ada juga kiper yang jago loh Bang di 2 pertandingan terakhir. Ada kiper yang jago ada Bang. De Gea kan. De Gea musim lalu mainnya sangat buruk sekali. Kalau dua pertandingan terakhir ini De Gea mulai seperti 10 tahun yang lalu De Gea mainnya udah mulai. Ini saatnya para manajer boleh lah ya saya merekom boleh dilirik dulu karena kan backnya MU sudah mulai agak nggak lawak-lawak lagi, jadi bisa jadi dia percaya nggak terlalu masalah. Ya tergantung moodnya Maguire. Moodnya Mujair itu kalau bagus. Tapi lawan Newcastle menurut gua kalau Wilson bisa golin lawan MU, walaupun menang MU ya, tapi menurut gua kayaknya nggak clean sheet menurut gua lawan Newcastle. Nggak tahu sih. Oke, dikunci. Feeling aja. Wilson ya berarti ya. Wilson atau siapapun ya, maksudnya gue nggak kan itu si itu bagus. Siapa yang di pekan pertama golin Newcastle tuh pemain mudanya Willock. Bukan dong kenapa Willock? Kamu Albana mancing Arsenal terus loh. Enggak ya. Ada yang rambutnya
Putra De Cepak kalau nggak salah yang pokoknya di gol di game week pertama buat Newcastle. Murphy. Gol pertamanya siapa? Oh ya Murphy. Itu bisa juga. Cuma ya peluang paling besar di Newcastle kan kalau Wilson. Gue nggak tahu sih mungkin dari apa Newcastle dapat penalti atau gitu. Ya enggak deh. Enggak ya. 3-1 lah MU menang menurut gue lawan Newcastle. Bruno Hendrik. Dan MU tidak Tapi ada satunya. MU tidak direkom untuk clean sheet sepertinya oleh Bang Jerry. Nggak Ayo masalah. jual Luxo. Tapi menang. Luxo. Nah itu Luxo juga nih kok masih biasa. Masa paling selectednya paling tinggi ya. Tapi mainnya kayak gitu. Mainnya busuk. Mainnya kayak gitu. Oke, karena sudah membahas Luxo, sepertinya kita harus bahas back pemain bertahan. Siapa kira-kira yang direkomendasikan? Mulai dari Mas Erwin dulu lah, ini yang banyak ngomong. Mas Erwin gimana Mas Erwin? Asem. Oke, pemain bertahan cenderung Reguilon yang dari Spurs tuh sih. Oh nice. Reguilon dari Spurs, lumayan harganya juga lumayan tuh harganya. Selanjutnya enggak kok 5,5 kok. Ya kan lumayan 5,5. Yang pemainnya Liverpool yang paling asis terbanyak kan poinnya 7 harganya. Nah, Liverpool kan bagus kontribusinya. Oke, jadi. Luxo aja. Kan itulah. Ini host dilarang untuk melakukan penyerangan terhadap. Oh ya, sorry. Oke, kepancing soalnya. Kak Vita dulu aja. Kak Vita, sepertinya pertanyaan pemain bertahan siapa yang satu aja pemain bertahan yang direkomendasikan. Dari nama-nama yang disebutin, aku setuju sama Reguilon karena dia punya attacking threat-nya gitu. Yep. Jadi dia nggak cuma, jadi kita milih Reguilon, kalau kita beli Reguilon tuh nggak cuma mengandalkan asisnya dia doang, clean sheet, tapi dia juga bisa dapat asis gitu. Tapi selain itu juga menurut aku backnya dari Brighton bisa sih, karena dia lawan Brentford. Davi. Ya. Ben White. Atau Cucurella itu. Enggak, kita lagi nyenggol situ. Kenapa sensi amat? Brighton lebih bagus di Brighton kayaknya. Kita lagi nggak nyenggol loh. Bagusan di Brighton nih Cemar nih. Oke, sepertinya Kak Jerry ini sudah nggak sabar untuk memberikan rekomendasi pemain bertahan loh sepertinya. Oke, langsung jawab aja Jerry, siapa pemain bertahan yang favoritin yang direkomendasikan? Enggak, gue konvensional aja, TAA kalau gue. Udah jelas. Oke, TAA aja. Lawan Leeds gitu, open kayak gitu, terus pasti ya menurut gue dia mainnya tadi gue bilang kan dia lebih role-nya lebih enak sekarang. Cresswell juga mungkin menurut gue karena West Ham itu lawan Soton gitu. Sama kalau kalau Leeds kalau yang lalu kan kayak Dallas atau Dallas tengah ya, Ayling tengah. Cuma kalau nggak salah tahun lalu tuh kan Van Dijk-nya lawak ya. Kalau sekarang kayaknya udah lebih solid. Jadi rada susah sih kalau pemain Leeds. Sama gue nggak tahu ya. Gue lagi mantau sebenarnya, gue pengen nanya sama kalian juga. Gue lagi mantau Alonso sebenarnya, dia kok bagus ya? Iya. Top sekali Alonso itu. Iya, luar biasa banget loh. Albana gimana? Selaku pakar dari Liga Italia. Tapi musim lalu dia menit mainnya sedikit kan. Jadi kalau di awal-awal musim lalu Chelsea, mungkin kan si Tuchel kan butuh rotasi ya. Beberapa kali pertandingan dia rotasi, tapi kayaknya sih udah nggak aneh-aneh lagi sih Tuchel. Kayaknya Alonso mungkin kalau setelah international friendly match ini berakhir sih kayaknya bakal main terus sih. Karena James nggak ada kan, Rhys James nggak ada kan? Apa ada? Rhys James ya kemarin kartu merah kan? Iya, maksudnya langsung dihukum nggak sih atau banding dulu? Oh itu nggak tahu tuh. Kalau langsung banding atau enggak itu? Bisa aja dia jadi ke kiri kan nyerangnya. Oh nggak bisa, kayaknya nggak seperti itu sih. Odoi biasanya yang menggantikan posisi James. Odoi pindah. Bukan. Maksud gue, tumpuan serangannya jadi Alonso gitu. Kan si Rhys Jamesnya nggak ada. Oh serangannya. Iya, jadi kan dia punya banyak peluang dong kalau bolanya digeser ke kiri terus gitu. Ya paling ya selain itu juga Alonso kan juga set piece taker juga kemarin PGG yang pertama itu kan. Iya. Dan informasi aja kalau Alonso ini per podcast ini diambil itu ada 11,1% yang memiliki, sedangkan tren itu ada 33%, sedangkan Reguilon baru 9%. Jadi kalau mau pembeda silahkan ambil yang persentasenya paling kecil gitu kan. Setuju nggak? Reguilon.
Tuh lah. Tapi kalau TAA juga emang jaminan sih. Kalau bahasa orang Jawa, ono rego, ono rupo gitu kan. Ada harga, ada barang dong gitu. Jadi ya kalau TAA harganya udah tinggi. Tapi emang Alonso harganya baru saat ini masih 5,7 dan oke lah ya untuk dibeli masih oke. Oke, selanjutnya kita beralih ke pemain gelandang, pemain kreatif, pemain juga yang sering assist yang diharapkan mencetak gol. Kira-kira siapa sih pemain gelandang-gelandang ini yang sebenarnya bisa diharapkan untuk dapat menyumbang poin, dan karena biasanya gelandang itu akan dikasih ban kapten oleh teman-teman manajer-manajer di liga-liga kita juga. Gimana? Oh iya benar juga ya, gelandang nggak jadi kapten ya, baru sadar gue. Oke. Oh gitu ya cara main ya. Biasanya emang gimana? Iya. Kak Wita siapa yang jadi kapten siapa? Gelandang siapa? Gelandang. Pasti yang masih populer Ben Rahma ya. Tapi Ben Rahma. Dia lawan Soton. Untuk gelandang Jota nggak apa-apa, Jota. Iya, Jota. Tadi udah disebutin ya Jota. Okay, Jota sebenarnya menarik sih. Kalau misalnya kita mau ganti pemain sejenis kayak Harvey Barnes, kayak gitu. Karena harganya masih sepantaran, terus kalau misalnya nggak yakin buat ambil Harvey Barnes. Oke. Lawannya City loh. Nah, maksudnya Jota buat opsi buat pengganti Harvey Barnes. Oh, betul. Itu iya. Itu setuju. Ya. Terus. Penggantinya Harvey Barnes gitu. Atau Rafinha sih. Aku suka Rafinha sih. Oh iya. Dia lawan Liverpool. Oke, ada beberapa pemain yang direkomendasikan oleh Kak Vita. Selanjutnya saya ingin dengar Albana nih yang katanya poinnya tinggi tapi diulang-ulang harus. Tapi besok akan aku screenshot poinmu, besok akan aku upload ya poinmu berapa. Ya, boleh. Oke, berapa? Siapa Al? Pemain yang direkomendasikan di pemain tengahnya? Ya, sangat mainstream sih. Salah. Alah, ini Mohamed Salah. Oke, stop. Kalau gitu semua salah, stop dulu ya karena pemain sangat mainstream sekali. Kita balik lagi ke Kak Jerry. Kak Jerry sebagai expert nih ya enggak? Pemain tengah siapa yang akan direkom? Harus bener nih pemain tengah. Oh nggak boleh mainstream. Ini soalnya Bruno main kandang nih. Saya juga mainstream kok, tadi salah kok. Mainstream boleh. Iya. Tapi ya kalau mainstream ya jawabannya cuma itu aja kali ya. Iya sih. Saya kasih 2 opsi. 1 pemain mainstream dan 1 pemain anti mainstreamnya. Silahkan Kak Jerry. Iya, gue rasa main MU sih tetap. Kalau mainstreamnya berarti Bruno, kalau nggak mainstreamnya kayaknya Greenwood deh kayaknya. Oke. Sepertinya mainstream masih ya? Masih mainstream ya? Yakin banget kalau MU menang kali ya? Yakin banget. Iya, permainan terbuka padahal Newcastle musim lalu kurang bagus loh. Lawan Newcastle menang menurut gua. Iya. Yang menang MU sih, menang MU. Ya, kalau lihat itu menang. 3-1. Oke, 3-1. Kita kunci 3-1 dan Greenwood maupun Bruno direkomendasikan oleh Kak Jerry. Nggak apa-apa. Selanjutnya kira-kira 1 lagi pemain depan yang kira-kira akan gacor gitu kan. Kalau kemarin di Reels-nya Liga Pasnet itu sudah membahas 3 striker ya setelah Harry Kane tidak direkomendasikan di game week 1, kemudian Lukaku dan juga Harry Kane direkomendasikan di game week 3 tapi ternyata juga Zong juga. Kira-kira nih game week 4 siapa striker yang akan gacor di pertandingan keempat besok? Kira-kira siapa? Oke, silahkan Albana dulu. Albana, siapa? Masih Antonio lah. Antonio, main dari Jamaika dan Inggris ya. Iya. Dia paling aman, soalnya nggak dipanggil timnas kan. Iya, paling aman. Dan paling mana dia dipanggil? Mainnya paling siapa? Dia. Jamaika. Enggak ya? Belum tahu loh. Tadi aku baca sekilas. Nanti aku telepon sama pelatihnya dulu. Dipanggil apa enggak, mau apa enggak? Saya sih infonya dari hostnya sih, katanya nggak dipanggil gitu. Ini asal jeplak aja. Akhirnya kita kenal Jamaika selain Usain Bolt ya. Oke, Mas Erwin, siapa Mas Erwin striker yang difavoritin siapa strikernya besok? Kayak debutan aja dari Ronaldo. Oh, langsung ya. Langsung 12,5. Dan kemungkinan harga Ronaldo naik atau turun di pertandingan game week 4 nanti saat dimulai game week 4 menurut Mas? Kayak naik tuh. Banyak yang beli kayaknya. Berarti kalau Ronaldo naik banyak yang beli. Berarti kemungkinan besar. Udah masuk ke Ronaldo ya? Ya 12,5. 12,5. Tapi jadi striker. Striker. Oh, Bruno nggak jadi deh. Saatnya jual Bruno.
Baru mau nanya bakalan gimana ini. Oke. Selanjutnya Kak Jerry, ini siapa striker yang difavorit ini? Yang jadi tukang poin nih. Ini harus beda ya, biar yang kalau normal kan udah pasti Antonio gue udah punya juga kan, mungkin yang lain tahu. Lacazette ya? Enggak mungkin dong. Oh, enggak. Dia kan enggak main. Oh, enggak main. Angkat ya. Walaupun Aubameyang lah. Walaupun harusnya. Kalau menurut gua sepertinya malah Everton ya. DCL ya? DCL. Nah, tapi DCL nggak fit setahu gua. Kemarin Dari game week 1 sebenarnya itu. Nggak fit terus dari game week 1. Pasti ada tulisan 25, 50 gitu. Tapi golin terus. Main, kurang ajar emang. Jadi sebenarnya depends menurut gua, ntar coba bisa baca berita aja kondisinya gimana. Cuma biasanya kalau dari musim lalu sih ya trennya tuh kalau DCL nggak main pun akhirnya Richarlison bisa step up gitu. Dia bisa mengcover. Bahkan peluangnya lebih banyak jadinya karena nggak ada sih DCL gitu. Jadi menurut gue toh lawannya Burnley juga, gue rasa kalau lu masih bingung ya bisa DCL atau Richarlison. Atau ya kalau mau diferensial ya lu bisa coba Ivan Toney lawan Brighton. Gitu karena dia cukup merepotkan ya menghadapi tim saya, pressnya bagus sekali. Kira golin juga gak sih? Ivan Toney udah golin juga kan ya? Di game week 2 ya? Gol kemarin. Game week 3. Oh iya, Ya jadi game week 3 ngegolin. bisa aja. Jadi kalau pilihan yang gak populer gue rasa bisa ya mungkin bisa Ivan Toney atau pemain Everton antara DCL atau Richarlison. Tapi Ivan Toney ya nggak bisa jadiin patokan ketika lawan Arsenal ya. Nggak bisa. Tapi kan paling nggak dia sudah berusaha keras. Jadi bagus gitu. Oke, Kak Vita, siapa pemain yang akan direkomendasikan striker Kak Vita? Aku setuju DCL sih. Walaupun dia kabarnya cedera, tapi bukannya dia cedera ringan ya, kayak apa sih jari kaki atau apa gitu kalau aku baca. Tantangan kayaknya ya. Kayaknya gitu deh. Kayaknya dia cantengan doang, ya udah ambil aja DCL. Atau bau. Oke. Oke, sepertinya saya ingin bertanya satu lagi nih. Besok game week 4 tuh sudah memasuki bulan September, di mana kalau bulan September sepertinya kutukan Harry Kane itu sudah berakhir. Jadi bulan September adalah bulan-bulannya Harry Kane. Kira-kira nih Harry Kane itu kira-kira dengan harga yang saat ini Harry Kane juga harganya sudah mulai turun ya dari 12,5 jadi 12,3. Itu menurut expert di sini untuk Kak Vita ataupun Kak Jerry, Kak Vita dulu, Harry Kane sudah waktunya gacor atau belum nih? Jangan-jangan atau malah masih seperti kemarin-kemarin masih ngambek nih? Gimana? Sebenarnya terakhir bukannya dia nggak terlalu jelek ya? Nggak terlalu jelek, tapi nggak bisa cetak gol. Iya. Mungkin masih butuh waktu adaptasi dengan strategi Nuno. Sebenarnya aku lebih suka sebelum ada Harry Kane sih, game week pertama untuk Spurs ya. Ya, karena lebih liar ya mainnya ya. Iya. Karena jelas kalau sebelum ada Harry Kane jelas semuanya bola tertumpu pada Hutchinson. Iya. Kelihatannya gitu, tapi untuk sekarang aku belum tahu sih kayak gimana. Kalau Kak Jerry sendiri, Harry Kane, yakin nggak nih waktunya beli nggak nih Harry Kane? Harry Kane ini sudah September loh, statistiknya sudah September, poinnya bagus Harry Kane itu. Gimana Kak? Nah kali ini gue setuju sama Vita bahwa strategi Nuno ini kan sebenarnya lebih reaktif ya. Jadi mereka juga ngandelin counter attack yang jelas beda. Ya maksudnya Mourinho terkesan kayak gitu juga gitu kan. Tapi gue nggak tahu, gue agak ada merasa beda dan kita belum melihat Harry Kane di bawah Nuno seperti apa. Gitu. Karena kan kalau di zamannya Mourinho secara taktik dan secara peran juga dia free kick, dia buka ruang ya gitu kan, jemput bola, maksudnya lebih cair gitu. Nah, kalau sekarang gue belum tahu nih role-nya dia. Terutama pasti maksudnya isu transfer juga kemarin pasti cukup menggoyang dia lah gitu. Ya. Nah, tapi kalau soal beli atau enggak, ini game week 5 sama 6 nih lawan game week 5 aja. Dia lawan Chelsea. Kalau 6 kan lawan Arsenal. Dia bisa lawan Chelsea ini gitu next-nya. Jadi belum berat, maksudnya agak berat ya, agak berat. Menurut gue iya. Mendy loh. Gitu. Jadi Iya. Jadi kalau lo mau beli, ya kita kan kalau mau beli pemain kita lihat kayak mungkin 2 atau 3 game week setelahnya gitu kan. Ya, prestasinya biar enggak cuma 1 minggu aja gitu kan maksudnya. Iya. Oke, kalau gitu satu kapten pilihan siapa yang akan dijadikan kapten memimpin timnya untuk jadi dikalikan 2 poin atau jangan-jangan merekomendasikan
triple kapten nanti jangan-jangan untuk game week ini. Silakan, siapa yang akan memulai, siapa yang menjadi kapten? Siapa dulu ya enaknya? Udah siap tuh Mas Erwin, udah siap kayaknya Mas Erwin. Siapa Mas Erwin kapten yang dipilih? Wah, kapten ya. Kapten. Kalau untuk kapten kok saya cenderung merekomendasikan Son kayaknya. Oke, Haji Son. Tapi saya kalau ngebandingkan pasti pertandingan pertama tuh sering gagalnya ya kalau kapten pertandingan pertama. Statistik pribadi. Kalau pilih kapten di pertandingan pertama sering gagal. Gimana nih kalau Mas Al nih? Ya nggak apa-apa sih. Kalau lihat dari pertandingannya sih seru, Salah sih kayaknya kapten. Karena kan open play lawan Leeds ya. Ya otomatis kemungkinan sih bakal terjadi banjir gol lah. Kemungkinan nih. Dan juga untuk tidak terlalu jauh dengan ketertinggalan. Jadi kita harus ikut yang untuk saat ini kita ikut setengah di mainstream dulu biar nggak terlalu jauh nanti kita kalah. Iya, ikutin trennya dulu aja. Kalau Kak Vita gimana? Siapa kapten? Kalau aku gini, kalau main FPL biasanya kalau ada jadwal yang gampang antara Bruno atau Salah, pasti aku antara dua itu sih. Terus tapi kalau misalnya mau ngejar ranking untuk FPL-nya ya sebenarnya lebih bagus main diferensial kan. Jadi untuk kapten yang amannya mungkin Salah dan pemain dari MU, entah itu Bruno atau Greenwood atau mungkin Ronaldo. Ronaldo, ya betul. Tapi kalau untuk karena melihat lawannya ya. Terus kalau misalnya buat agak diferensial mungkin langsung kaptenin Jonas. Pemain Chelsea. Curtis Jonas. Kenapa? Curtis Jonas. Enggak sediferensial itu juga. Oh, enggak sih. Bisuma. Aku pengennya Lukaku sih. Lukaku. Iya sih. Serem banget sih. Lukaku serem banget. Lukaku besok lawannya lumayan ya, bisa. Oke, selanjutnya Kak Jerry siapa nih yang direkomkan jadi kapten? Iya, kalau kapten juga karena sebenarnya di beberapa liga FPL yang gue ikutin, tapi liga yang lebih kecil ya sama teman-teman. Kalau liga ya, yang mini league ya mini league gitu, kalau yang kayak liga di mana gitu kan yang ribuan ya pasti jauh lah gitu. Tapi kalau teman-teman nih gue masih cenderung di atas lah. Asik. Masih iya, kuncinya enggak pakai pemain Arsenal, masih peringkat 4, peringkat 5 lah, masih beda-beda tipis lah gitu. Jadi memang dari 6 peserta. Dari 5. Ya jadi maksudnya karena ya itu kalau gue sih kalau melihat emang tadi misalnya Vita bilang ngejar peringkat, karena gue masih cenderung aman, pasti pilihannya aman gitu. Salah pasti, tapi gue sih lebih cenderung pemain MU ya tadi gue bilang Bruno atau Greenwood gitu. Kalau Ronaldo main dari menit awal bisa jadi dicetak gol karena mungkin back Newcastle ya udah deh nih golin aja gitu. Biar jadi headline. Iya. Habis golin bisa dapat foto bareng nanti sama kayak Messi kemarin. Ronaldo main dari menit awal gol minimal gol atau asis pasti menurut gue. Karena kalau emang dia beneran enggak ada Ronaldo semua. Iya, terus kayak sebenarnya ini kan marketnya pasti pada beli deh Ronaldo, percaya deh, lihat ya ntar ya. Pasti selected-nya langsung tinggi gitu loh. Karena kan orang juga ketika transfer dia masuk MU, Twitter tuh berapa nih harganya kira-kira gitu loh. Padahal belum ada dia gitu. Maksudnya hype-nya pasti tinggi gitu menurut gue si Ronaldo kalau ada. Jadi baru 2,6% yang beli yang Ronaldo. Iya, terus Danny Ings ya mungkin karena mahal gitu kan, atau mungkin mereka mau lihat dulu misalnya. Apalagi Danny Ings lawan Chelsea gitu kan. Jadi, bisa nggak nih gitu. Tapi menurut gue ya pilihan aman sih. Tapi kalau disuruh milih Salah atau Bruno Greenwood, gue masih Bruno atau Greenwood. Oke, dikunci Bruno ataupun Greenwood jadi pilihan kapten dari Kak Jerry untuk game week 4. Oke. Bruno pilihan aman, Greenwood kalau mau beda dikit gitu. Yakin ya berarti ya. Ya nggak tahu sih ya. Ini prediksi aja kayak saham. Ya, boleh. Kayak saham.
saya tertarik dengan beberapa manajer terutama yang cewek-cewek nih, ada manajer Kak Vita nih. Kak Vita nih kenapa sih kira-kira kenapa sih bisa suka sama FPL dan kenapa tips dan triknya untuk teman-teman, saran buat teman-teman manajer cewek-cewek di sana gimana, apa sarannya biar mereka ikut tertarik juga ikut FPL-nya. Gimana Kak Vita? Kenapa aku bisa mulai main FPL ya? Itu karena awalnya bukan bosen sih, apa ya, nonton Liverpool tuh kayak nonton pertandingan sekali terus udah selesai gitu. Tapi aku akhirnya nonton pertandingan yang lain terus usul dari beberapa teman kayak ya udah sekalian aja main FPL, itu ada loh buat apa namanya, buat lo main fantasi dan lo bisa sambil mantau di match-match lain gitu. Tapi kalau untuk saran buat buat apa ya, buat cewek-cewek lain untuk suka FPL belum tentu bisa sih ya. Maksudnya FPL kan nggak ngikutin cuma satu tim aja, beberapa tim juga kan, tapi kita ikutin dan belum tentu semua cewek mau meluangkan waktu dia buat nonton tim-tim lain gitu selain kesukaan mereka gitu sih. Kalau tips dari aku jangan takut buat main diferensial. Aku lebih suka main diferensial sih. Kayak kemarin misalnya aku kaptenin Vardy dan ternyata hasilnya bagus kayak gitu. Terus itu benar-benar bantu ranking aku. Oke. Kalau tips dan triknya biar semakin nyaman main FPL, apa nih Kak Jerry nih? Jangan pakai pemain Arsenal tadi. Nah, itu filosof awal. Iya, jadi gue merasa rules number 1. Iya, gue merasa FPL ini kan marketing terbaik EPL gitu ya. Kita jadi sekarang tahu. Ya ini tadi gue pakai jersey Sheffield gitu, kita jadi tahu Lundstram, kita jadi tahu. Coba balik badan dulu, Oh, balik badan. Lundstram ya benar-benar. Kelihatan nggak? Oh, Gitu. Ini adalah King. Pemain kunci. Tahun lalu nih, tahun lalu poin terus ini. Dia naik sampai 2 ya kalau nggak salah harganya ya, atau 3. Signifikan banget gitu. Iya, jadi kalau tips and trick main FPL menurut gua adalah gini, kita sebaiknya aman aja dalam hal gini. Kalau misalnya tim kita kalah, paling tidak FPL kita bagus. Iya. Itu kalau gua ya. Iya, jadi kalau lu misalnya gua kan fans Arsenal, kalau gua pakai pemain Arsenal kok jelek dua-duanya gitu. Sedih ya, batin. Nah, jadi kalau lo merasa tim lo lagi kurang bagus, misalnya nih untuk fans Norwich ya, untuk fans Arsenal atau untuk fans Wolves gitu ya, atau siapapun yang lagi nonton gitu, walaupun gua nggak tahu ada apa enggak, ya. Aduh. Kalau Arsenal sebaiknya jangan pakai main Arsenal dulu, bukannya selamanya ya. Paling nggak beberapa fase inilah gitu, karena paling nggak kalau tim kita hancur, paling tidak poin FPL kita kan ya kalau 70, 80 kan seneng gitu. Oke. Jadi tips and triknya itu. Sedikit mengobati luka gitu ya. Betul. Sama ya gue nggak tahu sih, gue dikasih temen gitu. Mungkin gue butuh saran juga nih dari teman-teman Pasnet. Kata teman gue sih sebaiknya back 3 aja. Karena back tuh punya peluang untuk jebol 2, jadi di minus, kartu, dan lain sebagainya gitu. Dari 3 pastikan ada yang modelan Trend gitu, ada yang modelan Cresswell gitu. Terus ya udah 3 back-nya most likely ini aja, maksudnya mungkin kombinasinya tadi pemain yang kayak tadi yang wing gitu, atau 2 malah, satu lagi tuh mungkin dari tim yang catatan clean sheet-nya bagus. Dalam hal ini misalnya Spurs atau mungkin yang dari musim kemarin kayaknya Chelsea gitu-gitu. Iya. Dan sebenarnya ini yang kebanggaan Arsenal sebenarnya di musim lalu tuh kebobolan terdikit ketiga loh Arsenal sebenarnya. Gitu. Orang nggak sadar aja karena dihancurkan dengan karena media ya. Musim ini pengen dibalik mungkin. Iya, cuma mandul juga depannya gitu. Iya, sebolan terdikit kalau nggak salah City, terus Chelsea, terus Arsenal kalau nggak salah. Coba lihat nih. Ya, kalau nggak salah pernah bahas itu. City salah satunya juga sih. Iya, jadi gue lupa 3 atau 5 gitu. Jadi ya ini ya. Terus biasanya karena 3 back ya jadi kan berarti 3-5-2 atau 3-4-3 gitu. Katanya sih itu yang lebih efektif. Gue nggak tahu teman-teman Pasnetnya. Oke, gimana ditanggapi dong, Kokoh Al ditanggapi.
Kalau 352 sih setuju sih. Kalau 352 karena biasanya striker itu kan mahal ya. Dan biasanya yang satu biasanya nggak main. Memang kayak Scarlett gitu-gitu yang pemain yang nggak main. Tapi kalau 352 kayaknya Bentar, Scarlett pemain ya, bukan whitening kan ya? bukan. Kita belum disponsorin oleh. Kirain masuk ini brand gitu. Bukan, belum. Iya kan ada pemain Spurs yang dibeli buat dicadangin doang kan kayak Scarlett gitu. Dan biasanya kan gitu. Apa Brownhill. Iya. Itu dan kita fokus poinnya di midfielder sih. Ya, kalau 352 sih saya setuju sih kalau Bang Jerry tadi 352. Karena kalau gol ini lebih banyak ya. Ya, apa poinnya? Asis juga dia dapat gitu. Asis clean sheet. Oh iya benar. Sama perlu nonton sih supaya tahu pola pelatihnya. Maksudnya kayak Stuart Dallas itu kan oke banget tahun lalu karena dia taruhnya back ya kalau nggak salah ya. Tapi dia main di gelandang gitu. Sekarang yang atau Greenwood dia kan depan sebenarnya kan sayap gitu. Tapi di sininya tengah gitu. Atau Jota tadi Vita bilang. Nah kayak gitu-gitu tuh peluang golnya lebih gede. Yes. Ada yang seperti itu. Oke, tak terasa obrolan FPL terkait dengan Game Week 3 dan Game Week 4 sudah luar biasa sekali dikupas habis oleh dua expert kita yang kedatangan malam hari ini. Kita berikan terima kasih dan berikan aplaus. Yeay, thank you. Terima kasih sudah mengundang. Kak Jerry, terima kasih Kak Terima Vita kasih sudah datang. Bosan. Dan saya minta Kak Vita dulu untuk say hello kepada teman-teman di Liga Pasnet. Halo Liga Pasnet gitu, coba coba dulu. Say hello dulu. Halo. Disemangatin lah teman-teman manajernya. Halo para manajer FPL terutama yang mengikuti Liga Pasnet. Good luck buat semuanya. Semoga bisa konsisten sampai akhir. Oke, terima kasih. Oke, ini kalau satu lagi nih ya yang paling keren nih suaranya nih. Kak Jerry, ucapin semangat dong buat teman-teman manajer di Liga Pasnet. Ayo Kak Jerry. Siap. Semangat ulang. Semangat buat teman-teman manajer FPL yang main ya. Jangan lupa untuk dengerin Liga Pasnet gitu ya. Tetap semangat main FPL-nya. Tapi jangan lupa juga ya, kuncinya yang pertama jangan pakai pemain Arsenal. Kembali ke pasal 1 ya. Ya, itu pasal 1. Yang kedua, tetap semangat main FPL. Buat lo yang nggak tahu FPL apa, ini kepanjangan adalah Fantasi Pasnet League. Jangan lupa ya, main FPL. Oke. Terima kasih Kak Jerry, terima kasih Kak Vita, dan terima kasih juga untuk Mas Albana dan juga Mas Erwin. Kita berjumpa kembali di podcastnya Liga Pasnet di Game Week 5 dan edisi berikutnya. Saya Damas Susdaru, saya hello dan juga ciao. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Makasih Kak Jerry. Sama-sama diundang. Terima kasih. Bang Jerry, Bang. Thank you ya Bang. Thank you. Thank you.